Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual saya akan bicara mengenai one trending topic ya, tapi before that, seperti biasa saya akan kasih lihat teman-teman dulu saya punya produk kalian teman-teman ya, sebelum saya bicara mengenai discussing this a new trending topic ya teman-teman. Nah ini seperti biasa teman-teman ya, saya harap teman-teman nggak merasa bosan ya. Ini saya udah seperti biasa saya kasih lihat ini kita, ini yang bulat teman-teman ya, ini yang butchers block ya, mungkin saya kasih sebentar ya, ini agak lumayan berat teman-teman ya. Ini diameternya nih diameter 45 cm teman-teman, tebal 10 cm ya. Ini perbedaan kita teman-teman ya, bukan chopping, ini we call this butcher's block teman-teman ya, atau chopping block ya begitu. Ini kita bahannya bukan bahan HDPE biasa teman-teman. Ini kita terbuat dari HMWPE ya teman-teman ya, yang berarti itu singkatan dari high molecular weight polyethylene ya. Artinya apa tuh high molecular weight? Artinya itu ini benar-benar tuh dibuat dari molecules PE yang kepadatannya tuh dia lebih keras ya, lebih tinggi juga teman-teman ya, kita of 500 grams per molecule teman-teman ya begitu. Jadi ini memang bahan ini teman-teman yang udah standar dipakai di luar negeri ya, terutama di negara-negara maju seperti saya udah pernah bilang sebelumnya ya. Jadi untuk memenuhi tuh standar food safety secara internasional teman-teman begitu ya, kayak negara maju seperti US, Europe, bahkan sekarang juga udah masuk ke Asia teman-teman begitu. Kita udah ada certification dari FDA dari US teman-teman, dan juga Europe ada Iconet certification teman-teman begitu. Jadi ini bahannya kita memang udah standar minimal yang dipakai di luar negeri teman-teman begitu. Memang saya ngerti lah di Indonesia dia masih belum begitu banyak dipakai teman-teman ya, agak sedikit kurang lah ya begitu ya. Memang di sini memang standarnya secara food safety-nya memang belum terlalu ketat ya. Jadi mereka kebanyakan masih pakai yang bahan-bahan yang lebih lembek teman-teman yang begitu, lebih lembek, dan juga sebenarnya tidak memenuhi standar teman-teman. Kenapa ya? Itu lama-lama kalau lembek begitu dia kan lebih gampang rusak permukaannya, bergores mencuat ya. Jadi itu kalau kelamaan dipakai teman-teman ya, mungkin kalau kurang lebih 2 sampai 3 bulan ya teman-teman ya begitu. Yang saya lihat di hotel-hotel di Jakarta sini teman-teman ya begitu. Jadi itu lama-lama bahan mikroplastik itu bisa kecampur ke makanan sebenarnya teman-teman begitu ya. Jangka panjang itu bisa menyebabkan juga kanker teman-teman begitu. Jadi sebenarnya ini saya udah ngomong berkali-kali teman-teman, kenapa kita lebih mementingkan tuh of the food material grade teman-teman, dan juga secara food safety juga ya teman-teman begitu, karena jangka panjang itu kan bisa berbahaya ya gitu, apalagi kalau dia tiap hari dia heavy chopping ya teman-teman. Jadi itu lama-lama fibernya itu bisa lebih gampang mudah copot teman-teman begitu ya. Jadi campur ke makanan juga ya. Kalau ini kita punya teman-teman, kita punya lebih keras bahannya ya, lebih keras, dan dia kurang lebih 3-4 kali lipat lebih keras teman-teman yang begitu ya kan, dibandingin sama yang sekarang ada di pasaran-pasaran di Indonesia teman-teman begitu. Jadi memang saya jujur saya nggak bisa lawan mengenai harga ya, memang kita punya lebih mahal teman-teman, tapi jangka panjang kita punya lebih awet ya, dan juga lebih dan juga sebenarnya juga ini memenuhi standar food safety secara internasional teman-teman begitu. Mungkin kalau chef-chef yang asing juga dia udah tahu teman-teman dari luar ya begitu. Kalau mungkin yang dibanding sama chef-chef lokal sini mungkin dia agak sedikit ya lebih lebih santai, dan juga lebih agak agak cuek lah teman-teman begitu. Jadi memang kita desainnya teman-teman untuk dibikin quality itu memang dia lebih keras untuk supaya jangka panjang juga lebih awet dan juga lebih aman teman-teman ya begitu. Nanti kalau teman-teman memang ada inquiry bisa reach saya di Instagram ya, H3 Ranger ya teman-teman begitu ya. Oke, anyway, kita kita juga udah ada di Tokopedia teman-teman begitu. Jadi nanti bisa DM saya di Instagram di H3 Ranger aja teman-teman begitu. Nah kita juga ini sekarang kita ada ready warna yang di Indonesia, ada warna putih, merah, biru, dan kuning teman-teman. Ini ukuran agak standar teman-teman. Ini tebal 10 cm dan diameternya 45 cm teman-teman begitu ya. Anyway ya, ada ini just for my chopping blocks products teman-teman, atau butchers block ya begitu. Mungkin sekarang saya pengen bicara sedikit hari ini teman-teman mengenai yang sedikit trending lah teman-teman. It's not really that trending sebenarnya teman, tapi memang udah agak lama ya. Ini sebenarnya trend ini agak sedikit udah lebih agak di beberapa tahun ini lebih agak baikan teman-teman dibandingkan sebelum-sebelumnya tahun 90-an ya. Saya membicarakan tentang ini HIV ya teman-teman begitu, atau AIDS ya teman-teman begitu. Kenapa saya mau bicara begini teman-teman ya? Karena mungkin belakangan ini, sebenarnya ada beberapa tahun inilah ya, saya juga ada teman yang kena teman-teman ya, yang kena HIV ini juga ya begitu ya. Ya kan, mungkin ya udah kurang lebih mungkin ada semenjak dari beberapa tahun yang lalu lah teman-teman begitu ya. Ada yang umurnya muda dan juga ada yang umurnya juga tua teman-teman begitu. Jadi saya sedikit mau sharingnya teman-teman begitu, karena kenapa ya saya lihat begini, mereka itu kadang-kadang tuh mereka sudah mengetahui lah ya, mungkin udah ada yang kena beberapa tahun atau bertahun-tahun ya teman-teman, tapi mereka itu mungkin dari sisi sifatnya ya mungkin yang masih sedikit
belum begitu insyaf ya teman-teman, begitu ya. Saya sangat disayangkannya begitu insyaf gimana ya. Jadi mereka itu masih mencoba tuh untuk berhubungan tuh seks gitu teman-teman, begitu ya. Walaupun status mereka tuh memang udah kena, udah positif teman-teman begitu. Oh, mereka bilang kenapa? Oh, karena mereka masih membela diri bahwa tuh katanya tuh undetectable teman-teman ya. Undetectable artinya tuh memang mereka ada positif, tapi secara HIV-nya itu mungkin karena mereka minum obat setiap hari juga teman-teman ya. Jadi mereka tuh mungkin bisa ditekan atau sampai tuh HIV punya molekul itu sampai undetectable teman. Undetectable maksudnya tuh tidak dapat tidak ada di darahnya gitu teman-teman begitu. Mungkin hampir minimal teman-teman begitu ya. Gitu. Tapi jadi dianggap tuh undetectable, hampir near zero undetectable teman-teman ya. Jadi dia sama dengan tuh untransmittable teman-teman begitu. Untransmittable maksudnya tuh nggak bisa tuh ditularkan teman-teman, karena dia itu count-nya itu karena hampir kosong atau undetectable gitu teman-teman begitu. Jadi mereka tuh merasa tuh aman teman-teman ya, berhubungan seks dan mempunyai pasangan yang baru ya, terus berhubungan begitu teman-teman begitu. Jadi bahkan to the point juga mereka mungkin tidak memberitahu pasangan mereka teman-teman begitu. Saya juga agak kaget ya, mungkin ada yang ya memang secara umum garis besar mungkin mereka kasih tahu teman-teman begitu. Tapi siapa sih yang mau kasih tahu teman-teman jujurnya ya, secara jujur ya gitu. Apalagi mereka merasa tuh mereka masih muda ya, mereka tidak memperlihatkan ada tanda-tandanya gitu teman-teman begitu ya. Mungkin karena sekarang obat-obatan HIV juga udah banyak teman-teman ya, banyak, dan mereka juga lumayan cukup ampuh ya. Jadi mereka mungkin bisa menutupinya teman-teman, itu nggak kelihatan. Mungkin awal-awal pas kena katanya ya secara laporan ya dia hanya tuh kurang lebih 2 minggu sampai sebulan ya, dia bisa kena demam-demam dulu teman-teman begitu. Habis itu ya udah kayak nggak ada apa-apa selama mungkin bertahun-tahun teman-teman begitu ya. Sampai mungkin pada puncaknya mungkin nanti dia bisa kena sesuatu yang agak lebih parah dan bisa trigger dia punya HIV-nya gitu teman-teman begitu. Jadi ini sebenarnya saya agak sedikit, kenapa saya bikin video ini teman-teman, agak sedikit tuh mengkhawatirkan dan menakutkan teman-teman begitu. Kenapa ya? Karena mereka ini mungkin mereka juga tidak tahu kenanya juga dari mana teman-teman. Kadang-kadang saya juga ngobrol sama mereka teman-teman ya begitu, sama ya ini ada punya teman juga lah ya. Oh, dia bilang mereka juga tidak mengetahui kenanya dari mana. Nah sekarang disuruh hitung balik tuh siapa saja yang mereka telah berhubungan seks itu teman-teman ya. Jadi mereka kadang-kadang mungkin karena terlalu banyak ya, dan juga mungkin mereka juga merasa malu. Jadi mereka bilang mereka tidak tahu. Tapi saya rasa kayak dari lubuk hati ya mungkin nggak mungkin mereka tidak tahu lah ya. Pasti mereka kurang lebih mereka tahu, oh ini mungkin bulan kemarin atau pas ini yang paling terbaru itu mereka berhubungan tuh dengan siapa teman-teman. Abis itu sebelumnya itu dengan siapa. Kalau memang udah terlalu banyak itu memang berarti itu udah parah banget ya teman-teman begitu ya, ya kan. Jadi saya ngelihat mereka ini tuh dari sisi mentalitasnya teman-teman ya, secara mentalitinya tuh mereka mungkin masih belum insyaf gitu teman-teman, ngomong jujur kata-katanya begitu ya. Kan saya kemarin itu ada yang satu yang agak masih muda teman-teman ya, masih muda ya, punya teman juga ya. Jadi umurnya baru 20-an teman-teman ya. Mungkin sekarang udah, kalau dia masih hidup, saya nggak tahu dia masih hidup atau enggak ya. Dia mungkin udah 25-an apa 26 kali sekarang ya. Begitu. Jadi itu umurnya waktu dia 21 itu baru dia sadar dia kena teman-teman ya begitu ya. Dan umur 21 dia baru sadar dia kena. Dan saya pernah ngobrol sama dia, saya bilang kamu tahu ini dari kapan ya? Jadi dia nggak tahu teman-teman, sama sekali dia nggak tahu. Jadi awal itu dia cuma hanya merasa tuh badan dia sering lemes ya. Begitu yang benar-benar puncaknya itu katanya dia sering lemes dan sering kena flu teman-teman ya. Sering kena flu, sering agak gampang kena flu atau batuk atau radang, dan juga dia sering demam teman-teman begitu. Dan juga mulai belakang-belakang dia tambah lama tambah parah sampai badan dia memang memang orang memang slim ya dasar, tapi dia tambah kurus teman-teman, sampai mukanya sampai cekung begitu ya kan, tambah kurus. Nah saya juga waktu itu saya lihat dia juga, saya agak sedikit kasihan teman-teman begitu. Saya pikir aduh umur masih muda begitu ya. Nah itu dia ngaku katanya dia udah habis pacaran teman-teman ya, pacaran berapa lama, mungkin ada 1,5 tahun apa hampir 2 tahun teman. Jadi dia mulai pacaran itu di umur mungkin 19 tahunan kayak teman-teman, umur 19 tahun dia udah pacaran ya. Kayaknya dia juga nggak kuliah teman, jadi umur 19 tahun dia udah pacaran, dan katanya dia bilang dia kenanya mungkin dari pasangannya itu teman-teman begitu ya kan.
Terus saya tanya, jadi sebelum itu dia udah pernah pacaran berapa kali? Kata udah 2 kali. Berarti dia pacaran masih muda sekali ya, umur kayak bangsanya mungkin 17-18 tahun teman-teman. 19 tahun sama pacar ini yang paling lama terakhir 1,5 tahun teman-teman begitu ya kan. Sampai dia akhirnya kena. Nah, saya pernah ajak, saya ada lah teman-teman, saya ada satu paman lah ya. Dia kurang lebih dia bisa, ya mungkin dia agak setengah, ya begitulah ya, mungkin ada sedikit, kalau kita orang agama Buddha bilang ada sedikit kemasukan atau bagaimana teman-teman. Jadi dia bilang waktu dia mendiagnosa teman saya ini teman-teman ya, saya ajak ke tempat paman saya lah begitu untuk coba dibantu teman-teman atau kira-kira tuh masih bisa atau enggak gitu ya. Jadi dikasih tahu bahwa tuh ini penyakitnya ini udah kurang lebih 1,5 tahun teman-teman ya. Kalau dilihat dari badannya dia ya begitu ya, badannya agak kurus. Jadi dilihat dari belakang teman, dari belakang mulai ada bintik-bintik merah-merah katanya, mulai dari pantat ke atas teman-teman, dari lower back sampai ke tengah-tengah sini lah teman-teman begitu ya. Jadi udah ada bintik-bintik merah begitu, bintik-bintik merah atau bintik-bintik itu misalnya lupa ingat ya begitu ya. Jadi paman saya itu bilang, oh ini kurang lebih ya katanya, kalau dari kelihatan dari symptoms di badannya dia ya, maksudnya tanda-tanda bukti dari badannya dia ini kurang lebih kenanya udah bukan baru-baru ini ya kan, udah 1,5 tahun teman-teman ya, kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. Jadi itu masa periode di mana dia pacaran sama mantan pacar itu teman-teman. Sekarang pacar itu udah putus dan juga dia mungkin udah juga pernah mungkin setengah tahun terakhir dia pernah berhubungan juga sama orang-orang lain yang dimana dia juga nggak tahu, dia juga nggak sadar sampai poin badan dia sekarang udah kurus sakit-sakitan begini teman-teman, umur baru 21 tahun loh ya kan. Jadi saya juga agak kaget ya, saya pikir aduh ini kok ini orang nggak tahu statusnya, dia juga nggak tahu bahwa dia kena, dia nggak sadar, dan dia juga masih berhubungan sama orang-orang lain teman-teman begitu. Itu kebayang nggak teman-teman ya, maksudnya tuh dia udah putus dari mantannya mungkin setahun atau setengah tahun yang lalu, terus dia masih cari-cari pacar baru itu teman-teman. Terus mungkin dia juga masih berhubungan atau masih belum masih begitu dianggap tuh dirinya tuh sehat-sehat aja teman-teman, padahal itu HIV-nya itu udah ada di badan dia kurang lebih, kalau dari badannya teman-teman ya udah hampir antara setahun sampai 1,5 tahun gitu. Itu makanya itu agak sedikit, saya benar-benar saya sebagai teman-teman ya sama dia ya, saya kecewa banget ya gitu ya, maksudnya dia ya memang dia juga tidak tahu ya, dan juga tidak pikir saya tidak mungkin kena teman-teman begitu, tapi kenyataannya dia tuh kena, dan dia katanya badannya sering lemes, sering demam teman-teman begitu ya, sering flu lah gejalanya. Ini tiap orang gejala beda-beda ya, begitu dia punya gejala sering flu gitu teman-teman. Memang katanya mukanya agak pucat ya, badan warna kulit dia juga memang agak pucat pas saya lihat dia gitu teman-teman begitu ya. Dan itu pun paman saya juga coba, dia bilang mungkin ya memang kalau yang ini memang penyakit ini teman saya jujur ya, penyakit HIV ini ya memang juga diciptakan sama yang di atas ya begitu ya kan, bahwa tuh sampai sekarang belum ada tuh obat sembuhnya gitu teman-teman begitu ya, memang diciptakan sama yang maha kuasa di atas lah begitu untuk memberi pelajaran kepada manusia-manusia di dunia sini teman-teman begitu ya kan. Jadi kita harus bisa tahu, bisa menyadari gitu teman-teman ya, itu perbuatan masing-masing bagaimana teman-teman ya gitu ya, sering berhubungan seks secara bebas ya begitu ya kan, akibatnya ya begini gitu teman-teman begitu ya. Mau dikasihanin juga gimana ya, nggak dikasihanin juga rasa juga tetap masih kasihan teman-teman begitu, karena masih terlalu muda teman-teman untuk pikir tuh nyawanya tuh akan melayang. Dan juga anak ini juga dia juga tidak memberitahu sama siapapun teman-teman, orang tuanya pun dia tidak memberitahu teman-teman begitu. Baru belakangan katanya sampai dia udah masuk rumah sakit ya, sampai diinfus, baru itu laporannya kan tes darah semuanya keluar, baru dia ketahuan teman-teman begitu ya kan. Jadi itu bagaimana, rasa malu juga iya ya kan, nah rasa pernah, jadi dia masih membohongi tuh keluarganya teman-teman begitu ya gitu. Dia ada bilang mungkin sama suster sama dokter, tuh jangan kasih tahu orang tua dia gitu teman-teman begitu ya kan. Jadi saya sebagai teman ya punya teman saya juga ngeliat ini orang bagaimana gitu teman-teman begitu ya kan. Mungkin kalau teman-teman bisa ada coba ya mungkin ya pengobatan mungkin secara alternatif mungkin masih bisa ada teman-teman begitu ya. Ya ini dia kemarin itu paman saya juga suruh dia ada hubungan sama dengan mungkin saya mau sharing dikit ya teman-teman, tapi ini mungkin harap jangan maksudnya belum tentu benar lah ya begitu. Itu dari pengobatannya bisa dari tai kambing katanya teman-teman begitu ya. Jadi dia juga disuruh coba teman-teman ya. Jadi paman saya sih bukan saya fanatik ya teman-teman, kita memang saya agama Buddha teman-teman, tapi ini memang paman saya ini dia juga sama agamanya juga Buddha ya. Jadi mungkin sedikit dia ada masukan dari yang di atas, juga dikasih perintahnya tuh untuk bagaimana gitu teman-teman begitu ya kan. Ya, jadi dia disuruh makan tuh tai kambing teman-teman, tapi mungkin karena kan pahit mungkin dia dicampurin madu atau
gula atau bagaimana supaya dia bisa makan teman-teman begitu. Dan itu juga dari kurun waktu berapa lama teman-teman, kurang lebih mungkin nggak tahu dia dulu 2 minggu atau 3 minggu atau bagaimana. Dan juga itu juga ada kondisi tertentu teman-teman ya, tunggu kalau nggak salah matahari terbenam atau pas matahari terbit atau bagaimana gitu teman-teman, tainya itu teman-teman begitu ya kan, dapatnya gitu maksudnya ya begitu. Saya nggak tahu itu mungkin ada hubungan sama kambingnya itu, mungkin pas dia mengeluarkan itunya kotorannya mungkin pagi atau sore begitu teman-teman begitu ya kan. Anyway, ini belum tentu juga benar teman-teman, maksudnya bukan benar, maksudnya masing-masing orang punya pengobatan yang berbeda-beda teman-teman begitu. Ini cuman kebetulan untuk teman saya ini umur 21 tahun ini teman-teman begitu ya. Jadi ya mungkin dia masih mencoba, kayaknya mungkin sekarang saya rasa dia masih hidup ya, kayaknya teman-teman ya begitu ya. Jadi saya juga udah agak lost contact teman-teman karena udah beberapa tahun yang lalu ya teman-teman begitu ya kan. Nah begitu. Dan juga mungkin ya itu yang tadi saya bilang teman-teman, yang ada yang teman-teman saya juga ini dia udah kena mungkin dari tahun 2017 2018 teman-teman ya. Ini udah 2024 ya, berarti udah kurang lebih 6-7 tahun teman-teman ya kan. 6-7 tahun iya ya kan. Dan juga dia nggak memberitahu sama sekali sama orang tuanya teman. Ini ada teman saya punya teman yang satu lagi, yang lain lagi teman-teman begitu ya. Itu umurnya udah 30-an lebih lah ya, begitu kurang lebih ya kan. Dan juga dia juga tidak memberitahu sama sekali sama orang tuanya. Dan juga dia merasa tuh diri dia tuh sehat dan nggak ada tuh simptom apa-apa teman-teman ya. Simptom maksudnya tuh gejala-gejala lah teman-teman, nggak ada apa-apa. Jadi dia merasa diri dia sehat, dan juga dia tiap hari pun dia harus minum obat teman-teman. Itu yang harus kuncinya, tiap hari harus minum obat HIV-nya itu teman-teman begitu ya kan. Ini juga ada teman satu lagi juga teman-teman ya. Jadi dan juga ada orang ini teman-teman yang udah 30-an ya, mereka juga kelihatan seperti biasa-biasa saja teman-teman ya. Kayak nggak ada tuh gejala apapun teman-teman begitu. Tapi dari sisi itu saya lihat mereka masih mencoba tuh cari pasangan baru teman-teman ya, mencari pasangan baru ya. Tidak ada rasa insyaf, dan juga dia anggap itu karena dia tiap hari minum obat, dia punya HIV cell-nya tuh katanya udah rendah, hampir near zero teman-teman. Jadi mereka merasa tuh dia undetectable is equal to untransmittable gitu teman-teman begitu. Saya rasa teman-teman ya, kalau misalnya pribadi ya, kita misalnya udah tahu ya kita bisa punya penyakit begituan atau virus begitu ya, kita sebenarnya harus berhati-hati teman-teman begitu. Jangan tuh masih belum insyaf dan berbuat terus, mungkin secara nggak langsung bisa menularkan orang lain atau bagaimana teman-teman begitu ya. Ini khusus untuk teman-teman yang mungkin agak sedikit hobi ngesek atau bagaimana teman-teman ya begitu ya kan. Jadi harus bisa sadar dan harus bisa mengetahui teman-teman begitu ya kan. Memang di seluruh dunia ya udah dibilang rate HIV memang tiap tahun juga memang ada sedikit kenaikan teman-teman ya, jujur ya. Rate-nya memang ada naik ya, ini secara laporan ya, secara global dan secara internasional. Rate-nya memang naik ya, dia udah bilang secara laporan per akhir tahun 2023 ya, akhir tahun kemarin ya, itu ada kurang lebih 40 juta orang yang hidup dengan HIV teman-teman begitu ya. Dan tiap tahun kurang lebih di seluruh dunia teman-teman ya, kurang lebih 1 juta orang yang tiap tahun meninggal teman-teman ya gitu, dari HIV teman-teman ya begitu ya. 1 juta kurang lah, kurang lebih 900 ribuan kurang lebih teman-teman ya begitu ya, kalau lihat dari datanya ya begitu. Jadi setiap tahun kurang lebih 1 juta orang meninggal, itu yang dilaporkan teman-teman yang tercatat ya. Kita kan nggak tahu yang tidak tercatat ya, yang tidak terlaporkan teman-teman. Jadi itu angka itu boleh dibilang kurang lebih mungkin 1 juta tiap tahun yang meninggal teman-teman begitu ya. Pada saat ini akhir tahun 2023 itu udah 40 juta orang teman-teman begitu ya kan. Yang paling banyak tuh di Afrika teman-teman, Afrika Selatan ya begitu, termasuk ibu-ibu juga ya, anak-anak juga banyak yang kena teman-teman begitu, karena dari ibunya melahirkan udah kena ya teman-teman. Udah gitu di sana juga memang ya kondisi memang begitu ya, agak parah teman-teman ya di South Africa ya begitu. Nah dan di Asia yang saya kaget itu teman-teman, di Asia yang terbanyak tau nggak di mana ya, yang HIV-nya yang paling kena itu di China teman-teman ya. Di China, terus di Philippines juga banyak, sama juga di Indonesia teman-teman begitu. Jadi kalau kita fokus di Asia ya, yang paling negara 3 paling ngetop teman-teman ya HIV-nya ya begitu, pasiennya ya, itu di China, Philippines, dan Indonesia teman-teman begitu ya. Memang kita lihat China memang negaranya populasi paling besar lah ya di seluruh dunia lah ya. Ya now katanya nomor 2 after India teman-teman begitu ya kan. Nah, India juga banyak teman-teman yang kena HIV ya. Jadi India tuh number 1, China tuh number 2. Dan juga saya nggak tahu Filipina sama Indonesia, kayaknya mungkin Indonesia lebih banyak ya, karena secara populasi Indonesia memang lebih banyak teman dibandingkan sama Filipina. Tapi secara persentase rate itu Filipina katanya lumayan tinggi teman-teman begitu ya kan. Jadi hubungan antara mungkin ya begitulah ya, sesama jenis atau bagaimana teman-teman begitu ya. Yang juga banyak lah ya, juga yang straight juga banyak juga teman-teman begitu ya kan. Jadi itu di Indonesia
ya itu yang tercatat teman-teman ya, apalagi yang tidak tercatat kita kan nggak tahu angkanya mungkin bisa lebih banyak ya begitu. Jadi saya juga agak sedikit baru saya juga tahu teman-teman begitu ya. Ternyata itu nah tapi yang orang yang meninggal memang tiap tahun menurun teman-teman. Jadi lebih banyak orang tuh bertahan hidup dengan virus ini teman-teman begitu. Semakin banyak memang benar ya, setiap tahun semakin bertambah ya. Ya orang namanya zaman sosial media sekarang lebih gampang nge-seks sini sana misalnya teman-teman ya begitu. Jadi lebih mudah ya. Dan saya juga satu contoh dulu waktu saya juga di Singapura teman-teman ya. Itu yang anak-anak muda itu juga dulu saya masih sekolah ya. Mereka tuh anak-anak muda udah tinggal bareng teman-teman begitu. Ya kan? Dari umur belasan tahun 17-18 ya udah tinggal sama cewek atau cowok gitu teman-teman begitu. Mereka pacaran ya. Kalau kita mungkin kalau saya masih muda teman-teman, saya lebih fokus sama saya punya study saya teman-teman. Apalagi saya murid asing di luar teman-teman, saya lebih fokus sama saya punya pelajaran ya. Ini enggak, nih muda-muda udah hidup bareng teman-teman begitu ya kan, umur belasan tahun ya, 16, 17, 18 udah tinggal sama pacarnya dan juga orang tuanya juga oke teman-teman begitu. Kalau di sana ya, kalau di luar ya begitu ya, orang-orang ya dulu di Singapura, orang Chinese Singaporean teman-teman begitu, mereka tuh oke, anaknya tuh pacaran muda, tinggal bareng udah oke teman-teman begitu ya kan. Kita kan nggak tahu ya muda-muda begitu ya, dia cepat bosan atau bagaimana gonta-ganti pacar kayak gonta-ganti baju ya teman-teman begitu ya kan. Jadi trennya apalagi ya begitulah ya. Di China juga teman-teman ya begitu kan, zaman sekarang juga bukan hanya cowok yang agresif teman-teman, cewek juga bisa agresif juga begitu ya. Jadi saya juga jujur ya begitulah ya kondisi sekarang ya begitu. Jadi saya cuma hanya bikin video teman-teman hanya untuk memberikan info, teman-teman harus hati-hati ya begitu ya. Jangan hanya cuma semata buat kenikmatan sesaat lah ya, temporary pleasure lah ya begitu, ngomong kasar katanya ya. Dan juga akibatnya leads to a lifetime of regret teman-teman ya begitu. Artinya maksudnya akhirnya semua hidup menyesal tapi udah terlambat ya, udah terkena. Sekarang mau bagaimana teman-teman? Dan itu pun udah terkena masih menganggap dirinya tuh nggak apa-apa, masih berani berhubungan seks sini sana juga teman-teman begitu ya. Anyway, ini maksudnya kalau teman-teman yang terutama masih muda lah ya begitu ya, masih semangat seksnya masih tinggi ya begitu ya, harus hati-hati teman-teman begitu ya. Jadi harus mengetahui dan tidak mudah tuh berhubungan seks bebas sana sini teman-teman begitu ya kan. Anyway ya, thank you for watching teman-teman. Hope you can also help me to subscribe, like and share. Bye bye.